Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Thomas Alemantara. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan SAP tentang bahaya merokok. Apa itu rokok? Rokok adalah menghisap zat-zat yang dapat menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Zat-zat yang terkandung dalam rokok itu apa saja? Ya, yang terkandung itu nikotin. Nikotin ini sendiri apabila dihisap akan merangsang keluarnya hormon adrenalin. Yang kedua adalah tar. Tar adalah cairan kental berwarna coklat tua atau hitam, didapatkan dengan cara distilasi kayu dan arang. Bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, yang pertama adalah rambut rontok. Rontok memperlemah sistem kekebalan sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut rontok, sariawan, mulut, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah katarak. Merokok dipercaya dapat memperburuk kondisi mata, yaitu memutihnya lensa mata yang menghalangi masuknya cahaya. Yang ketiga adalah kulit keriput. Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit karena merusak protein yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit. Yang keempat, hilangnya pendengaran. Karena tembakau dapat menyebabkan timbulnya endapan pada dinding pembuluh darah, sehingga menghambat laju aliran darah ke dalam telinga bagian dalam. Terus bahaya berikutnya adalah kanker kulit. Merokok tidak menyebabkan melanoma, sejenis kanker kulit yang kadang-kadang menyebabkan kematian, tetapi merokok mengakibatkan meningkatnya kemungkinan kematian akibat penyakit tersebut. Berikutnya adalah karies. Merokok mempengaruhi keseimbangan kimiawi dalam mulut, membentuk plak yang berlebihan, membuat gigi menjadi kuning dan terjadinya karies. Yang ketujuh adalah emfisema. Selain kanker paru, merokok dapat menyebabkan emfisema, yaitu pelebaran dan rusaknya kantong udara pada paru-paru yang menurunkan kapasitas paru untuk menghisap oksigen dan melepas CO2. Yang berikutnya adalah kerusakan paru. Selain kanker paru dan jantung, merokok dapat pula menyebabkan batuk. Dikarenakan rusaknya kantong udara pada paru yang menurunkan kapasitas paru dan oksigen untuk melepas O2. Bahaya yang ditimbul akibat rokok lainnya adalah penyakit jantung. Ini sudah jelas, ya. Tukak lambung. Konsumsi tembakau menurunkan resistensi terhadap bakteri yang menyebabkan tukak lambung. Juga meminimalisasi kemampuan lambung untuk menetralkan asam lambung. Yang ketiga adalah diskalori jari-jari. Tar yang terdapat pada asap rokok terakumulasi pada jari-jari dan kuku yang meninggalkan warna coklat kekuning-kuningan. Yang ke-14 adalah kanker uterus. Selain meninggalkan risiko kanker, serviks, dan uterus, rokok menyebabkan timbulnya masalah kesuburan pada wanita. Ke-15 adalah kerusakan sperma. Rokok dapat menyebabkan deformasi pada sperma dan kerusakan pada DNA-nya, sehingga mengakibatkan aborsi. Ke-16 adalah penyakit Buerger, terjadinya inflamasi pada arteri, vena, dan saraf, terutama di kaki, yang mengakibatkan terlambatnya aliran darah. Cara mengurangi efek jelek dari rokok, yang pertama adalah kurangi jumlah rokok yang dihisap perharinya. Yang kedua, jangan menghisap asap dalam-dalam. Ketiga, tinggalkan puntung rokok sejauh mungkin, jangan menghisap sampai habis. Ya. Keempat, melepaskan rokok dari bibir di antara tiap sedotan. Yang kelima adalah memakai rokok yang berfilter, pipa atau cerutu. Alasan harus menghindari rokok. Yang pertama adalah melemahkan pikiran, ketagihan, cemas, dan gelisah. Yang kedua adalah kita akan mempunyai kebugaran dan penampilan yang segar. Yang ketiga akan menghemat uang. Ya. Yang keempat, asap rokok akan merusak kesehatan keluarga dan lingkungan. Kelima adalah tidak menambah populasi alam dan turut memelihara kesehatan lingkungan dengan udara yang bersih.
Cara mencegah rokok. Yang pertama adalah agar dibuat peta merokok selama 20 jam. Kedua, setiap merokok agar ditulis waktu dan apa yang dilakukan pada saat itu. Hal ini agar dilakukan setiap merokok dalam 1 hari. Yang ketiga adalah peta dan situasi ketika merokok agar dicatat dan dipelajari. Keempat, untuk menghitung jumlah rokok setiap hari agar dicatat pada setiap di mana kita menikmati. Kelima, merubah situasi merokok, apakah merokok ketika jenuh, konsentrasi penuh, istirahat, minum dengan teman, dan sesudah makan. Terus cara mencegah merokok berikutnya adalah sekarang kita perlu mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan lain pada situasi tertentu di mana di atas untuk merubah kebiasaan merokok pada saat itu. Yang ketujuh, apabila jenuh, tangani pekerjaan yang sudah lama dan tertunda. Kedelapan, apabila konsentrasi punya sebatang wortel atau apel. Kesembilan, luangkan lebih banyak waktu dengan orang yang tidak merokok dan mendiskusikan masalah menarik yang sedang terjadi. Dan yang terakhir adalah setelah makan, jalan-jalan atau membaca buku. Kiat-kiat berhenti merokok. Yang pertama adalah tidak membeli rokok, itu sudah jelas ya. Ketika kita tidak membeli rokok berarti kita tidak merokok. Yang kedua, melakukan hobi yang menyenangkan setiap kali teringat atau mau merokok. Yang ketiga adalah meminta keluarga atau teman yang tidak merokok untuk mengingatkan agar tidak merokok setiap kali kita akan memulai merokok. Yang keempat, setiap ada perasaan ingin merokok, agar ditunggu 10 menit. Tarik napas dalam atau genggam kepalan tangan erat-erat dan coba untuk santai, dorongan merokok akan perlahan-lahan akan hilang. Terus pengaruh terhadap rokok terhadap lingkungan. Sekarang ini kebanyakan perokok tahu bahwa merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya, namun mereka biasanya merasa masa bodoh terhadap hal itu dan menganggap merokok adalah urusan pribadi mereka. Tetapi sebenarnya merokok bukan merupakan urusan pribadi. Di samping perokok dikenal juga orang yang bukan perokok, tetapi yang menghirup udara yang tercemar, cemar asap rokok tadi. Keadaan ini biasanya terjadi di ruang-ruang umum tertutup seperti di bus, ruangan kantor, dan lain-lain. Seorang yang bukan perokok, tetapi yang ikut mengkonsumsi rokok beserta zat-zatnya yang terkandung di dalamnya disebut perokok pasif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan satuan acara pembelajaran mengenai bahaya rokok. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih.